menjadi manusia yang baik memang tidak mudah. Tapi kita tidak punya pilihan. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, bagi kita yang percaya terhadap kehidupan di akhirat, maka hanya satu caranya, menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ada pelanggarannya, ada batasannya, ada aturannya. Mari kita ikuti seperti apa aturannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya sehat ya, mendapatkan keberkahan waktu, umur, dan tentu saja rezeki secara keseluruhan ya. Teman-teman, sedih sebenarnya kalau setiap hari membaca komen, mendengarkan omongan orang-orang di media sosial yang nampaknya sudah tidak lagi mengindahkan tujuan baiknya berhubungan sosial. Media sosial ini dibuat untuk connecting people ya, untuk saling menghubungkan orang-orang, manusia. Seharusnya apalagi kita sebagai orang timur, lebih lagi teman-teman yang muslim, teman-teman yang mukmin, betapa menyedihkan ketika kita memulai sebuah gesekan dengan pihak lain, dengan orang lain, padahal kita bukan orang yang mempunyai persoalan dengan orang tersebut, tidak dizalimi oleh orang tersebut. Teman-teman, sedih saya melihat komen-komen yang suka menjelek-jelekkan, sehingga menimbulkan perpecahan, menimbulkan gesekan, menimbulkan sakit hati, menimbulkan hubungan-hubungan yang tidak baik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 148. Surat An-Nisa itu surat yang keempat di dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullah, Allah tidak menyukai. Kalau Allah tidak menyukai artinya Allah membenci. Kalau dibenci oleh Allah, maka nasibnya akan sangat buruk. Allah tidak menyukai perkataan yang diucapkan secara terus terang dan dengan perkataan yang jelas tentang sesuatu yang buruk. Allah tidak menyukai orang mengucapkan perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Al-jahro ini di samping terus terang juga dengan suara yang keras. Suara yang keras itu bisa berupa tulisan atau berupa ucapan. Kalau ucapan didengar orang lain itu artinya al-jar. Lawannya jar adalah sir. Lawannya jar adalah sir. Sir itu ada dalam hati. Sir itu rahasia. Kalau dirahasiakan tidak apa-apa. Dirahasiakan artinya tidak dengarkan oleh siapa-siapa. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulima, kecuali
perkataan itu muncul dari seseorang yang dizalimi. Kalau ada orang menghina, ada orang mencaci maki, entah apa sebabnya, padahal orang yang dicaci maki tidak melakukan kesalahan terhadap orang tersebut. Orang yang mencaci maki itu masuk ke dalam kategori la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli. Tapi orang yang dicaci maki, tadi orang yang mencaci maki ya, yang mencaci maki, yang ngata-ngatain, yang nulis yang nggak benar, masuk ke dalam la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli. Tapi orang yang dicaci maki masuknya illa ma'dzulima, illa ma'dzulim, kecuali orang yang dizalimi. Dizalimi dengan apa? Ya dizalimi dengan tulisan, dizalimi dengan ucapan, dizalimi dengan perkataan dan lain sebagainya. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Teman-teman, pada dasarnya hubungan manusia itu seharusnya baik. Itulah apalagi ketika ini sama-sama muslim, sama-sama mukmin ya. Bahkan tidak sama-sama mukmin, tidak sama-sama muslim pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tidak menyakiti. Karena hubungan sosial ini bersifat universal kepada seluruh manusia. Tapi kepada sesama muslim ada aturan yang lebih ketat. Di dalam hadis disebutkan, kalau tadi ayat itu umum sifatnya, tidak dibatasi hanya antar mukmin dan mukmin, muslim dan muslim, muslim dengan mukmin. Tidak dibatasi di situ. Tapi kepada seluruh manusia. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Man di sini manusia ya, siapa saja. Tapi secara spesifik antara mukmin satu dengan mukmin lainnya, muslim satu dengan muslim lainnya, Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yuzlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan orang itu atau saudaranya itu untuk disakiti pihak yang lain. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa saja ya yang memperhatikan keperluan saudaranya, kan Allahu fi hajati, sungguh Allah pasti akan membalasnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan, ketika seseorang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan, kesulitan orang lain, farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Karena perbuatan dia mempermudah urusan orang lain, mempermudah kesulitan orang lain, Allah akan menggantinya karena itu, karena perbuatannya tadi, dengan memudahkan kesulitan-kesulitan dia nanti di yaumil qiyamah. Kesulitan dunia ini tidak terlalu berat, tapi kesulitan di akhirat tidak ada yang bisa meringankan beban kesulitan itu kecuali Allah dan syafaat Rasulullah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menyembunyikan aib orang lain, aib nih, aib orang lain disembunyikan, satarallahu yaumal qiyamah, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah pasti akan
menyembunyikan aibnya di yaumil qiyamah. Kalau aibnya di yaumil qiyamah yang seharusnya terpampang, seharusnya dibalas dengan neraka, dibalas dengan siksa oleh Allah, disembunyikan, diampuni maksudnya. Maka kalau kita sudah membaca hadis yang panjang, tidak terlalu panjang tapi hadis yang cukup jelas tadi, dan kita masih terus berusaha menyakiti orang lain, jangan-jangan kita bukan seorang muslim yang baik. Karena apa? Karena al-muslim, orang yang muslim itu adalah man. Ini hadis juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang muslim itu adalah man, orang. Salimal muslimuna, yang orang muslim lainnya selamat min lisanihi, dari ucapannya, wayadihi, dan tangannya. Tuh, orang muslim adalah orang yang tidak menyakiti orang lain, baik secara oral, secara perkataan, maupun secara perbuatan. Tangan menulis komen, tangan memukul, tangan melakukan berbagai kegiatan yang membuat orang lain tersakiti, mulut mengucapkan banyak perkataan yang membuat orang lain tersinggung. Orang yang melakukan itu, menurut hadis ini, tidak termasuk sebagai seorang muslim. Padahal untuk menjadi seorang muslim saja itu belum cukup. Seseorang harus mukmin. Tingkatan yang lebih tinggi dari seorang muslim adalah mukmin. Kalau hanya menjadi muslim saja gagal karena perbuatan-perbuatan yang melanggar hadis ini, bagaimana kita bisa meraih kebaikan di yaumil qiyamah nanti? Wal muhajiru, dan orang yang muhajir, orang yang hijrah adalah man, orang hajaru ma nahallahu anhu, orang yang hijrah, orang yang pindah dari kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini memang menjelaskan tentang al-muslimu itu seperti apa, seorang muslim itu seperti apa tadi, orang yang muslim lainnya selamat darinya, tidak menyakiti orang lain. Orang yang hijrah, jadi dulu Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, itu diikuti oleh kaum mukminin. Ingat, hijrah itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tapi hijrah yang sebenar-benarnya hijrah bukan pindahnya dari Makkah ke Madinah saja, bukan karena mereka mengikuti Kanjeng Nabi pergi dari Makkah ke Madinah, tapi yang paling penting adalah hijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam, tetap optimis.